buat Ziva mungkin bisa dijelasin hari ini menghadiri agenda TikTok gimana nih persiapannya dan ngapain aja sih tadi di panggung? Hari ini tuh aku menyanyikan lagu yang benar-benar fresh, baru mungkin diciptakan khusus buat TikTok for Your Stage ini. Jadi temanya itu benar-benar mengambil budaya-budaya dari Indonesia ini khususnya. Jadi setiap line dari lagunya itu berbeda-beda bahasanya tapi artinya sama gitu. Jadi memang untuk memperkenalkan kita semua ini sama bahasa-bahasa, ternyata di Indonesia ini banyak banget bahasa, gak cuma bahasa Indonesia. Lagunya emang khusus dipersiapkan untuk acara ini. Betul, yang bikin dan menciptakan itu Kak Eka Gusti. Oke, untuk maknanya sendiri gimana sih isi lagunya itu? Maknanya ini itu seperti liriknya berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi Indonesia ini budayanya ini kan banyak banget gitu. Sabang sampai Merauke itu udah nggak kehitung saking banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Dan walaupun demikian, walaupun banyak banget bahasa, budaya dan lain-lain, tapi kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Hari ini bisa ketemu teman-teman ditambah ada influencer TikTok, gimana perasaannya? Aku takjub ya, karena kita biasanya itu kan kalau zaman sebelum ada TikTok itu kita bisa kenal sama orang itu cuman oh dia artis, oh dia aktris, aktor, penyanyi, pemain film dan lain-lain. Tapi kita ternyata di dunia sekarang yang modern ini kita bisa mengenal yang namanya influencer. Influencer itu kan lahirnya dari sosial media. Dan di sini aku merasa keren banget karena aku ternyata bisa melihat banyak influencer tuh yang mereka ini tuh belum pernah ada di TV. Kita bisa kenalnya, tapi kita kenal gitu karena kita tahu ada di sosial media. Dan banyak banget juga dari luar negeri tadi aku ngeliat mereka ini sangat antusias ya, dilihat dari outfitnya mereka yang mereka sediakan, dan menurut aku itu sangat luar biasa kan. Tapi kamu melihat fenomena media sosial sekarang tuh gimana sih? Media sosial itu sangat apa ya? Aku bingung menyebutkannya, tapi sangat luar biasa bagi sosial media itu sangat luar biasa kalau digunakan sebagai wadah untuk mengeluarkan hal-hal yang baik-baik, karya-karya yang luar biasa, yang yang menginspirasi. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa pungkiri kalau sebenarnya sosial media itu malah menjadi wadah yang tidak baik juga untuk orang-orang yang mungkin dibalik sosial medianya yang kosong tapi isinya menghujat, dan itu sepertinya tidak boleh dilakukan ya sebaiknya. Bahkan lahir banyak, bahkan tadi juga mau bilang banyak konten kreator yang hadir, bahkan mereka juga mencari buat punya dari sana. Yang salah satu lagi viral kan mungkin ada Kajil juga, ada Bunda Konten. Menurut kamu gimana sih fenomena mereka sampai akhirnya banyak teman-teman pengen bantu menanti mereka pada saat live gitu? Itu semuanya tergantung ya, kembali lagi sama apa yang mau kita lihat. Kalau menurut aku, selama hal itu positif buat diri kita, misalnya menghibur kita, itu nggak ada salahnya. Dan aku merasa justru hiburan-hiburan yang mungkin jarang kita temui di mana-mana itu ada di Bunda lah, di Kajil. Itu kan kayak sebuah apa ya sebutannya, entertain yang berbeda gitu. Dan aku ngerasa itu hal yang positif. Kamu sampai nonton juga ngikutin mereka, cari tahu gitu. Iya, aku suka banget sama Bunda Korla karena lucu banget sih. Gimana nih sampai bahkan masuk jalan dari Korla harusnya tanah air bahkan yang menonton bahkan melebihi yang nonton artis luar negeri. Kamu sendiri melihatnya gimana fenomena ini? Aku melihat ini sebenarnya luar biasa ya, keren banget gitu loh. Kayak padahal Bunda Korla tuh cuman melakukan kegiatannya sehari-hari aja tapi di videoin, tapi ternyata dia dengan celetukan-celetukannya itu lucu banget, jadi mungkin menghibur buat orang-orang. Dan apapun itu selagi menjadi hal yang positif aja bagi siapapun itu nggak apa gitu, aku akan ya mendukung gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang kita nih sebagai netizen, anggap juga aku sebagai netizen, kita semua tuh bisa memilah-milih mana yang
pengen diterusin gitu. Jadi kemarin juga kan baru Sumpah Pemuda ya, gimana tuh kamu memaknai Sumpah Pemuda? Wah ini cocok banget sih sebenarnya sama lagu yang barusan saja aku bawain. Lagu ini tuh mewakili lah ya Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda ini adalah sumpah dari banyak pemuda-pemudi Indonesia yang ingin mempersatukan nih Indonesia nih dengan keberagaman budayanya. Jadi aku memaknainya itu sebagai pengingat juga supaya kita ini yang masih muda-mudi ya, kita ini kan punya kendali atas misalnya sosial media yang sekarang ini nih zaman kita nih, kita apalagi TikTok ya, TikTok itu nggak melulu soal artis aja loh yang bisa FYP. Ini kita siapapun tuh bisa bikin konten-konten yang menarik sehingga bisa banyak yang melihat video ini. Nah di situ adalah kesempatan kita untuk bisa berkarya supaya bisa mengena, mungkin kayak aku sering banget ya, terutama sering banget lihat kalau misalnya di tanggal 17 Agustus atau Sumpah Pemuda itu kadang-kadang banyak teman-teman pemuda-pemudi ini di Indonesia yang suka bikin konten dengan lagu-lagu nasional, terus mereka make up, dan itu menurut aku sangat luar biasa, keren banget. Diteruskan, dilanjutkan hal-hal positif kayak gitunya. Terakhir mungkin juga apa sih nilai positif dan negatif yang bisa diambil dari kamu khususnya pengguna media sosial? Oke. Hal positifnya banyak banget, semuanya ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kita tahu apa yang baik gitu. Misalnya kalian suka nyanyi atau kalian suka main film, kalian tonton film-film yang bagus, kalian juga tonton penyanyi-penyanyi yang menurut kalian nih bisa dijadiin, yang kalian bisa jadi idola. Terus kalian kayak mungkin kalau misalnya kalian ada bakat juga, kalian pelajari dari sosial media gitu. Tapi jangan dilihat kalau misalnya hal-halnya ini tuh ya mungkin kayak gosip gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa mengurangi, walaupun itu mungkin bisa menjadi hiburan juga buat kalian, kalau bisa dikurangin dan dilebihin hal-hal yang positif. Terima kasih.